Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang kernel dan jangkauan dengan menggunakan software Maple. Kami dari kelompok 7 dengan anggota Variatul AN dengan NIM 2481050017, Divani Amalia Putri dengan NIM 2481050011, dan Raihan Amru Kurniawan dengan NIM 2481050008. Kernel dan jangkauan. Pada bagian ini, kita mengembangkan beberapa sifat dasar dari transformasi linier. Khususnya, kita memperlihatkan bahwa sekali bayangan vektor basis di bawah transformasi linier diketahui, maka kita mungkin mencari bayangan vektor yang selebihnya di ruang tersebut. Di sini ada teorema 1 di mana jika transformasi memetakan V ke W adalah transformasi linier, maka yang pertama transformasi dari vektor 0 di ruang domain V adalah vektor 0 di ruang kodomain W. Terus yang kedua, transformasi dari inverse aditif dari vektor V sama dengan inverse aditif dari transformasi vektor V untuk setiap V di ruang V. Terus yang ketiga, transformasi dari selisih vektor V dan W sama dengan selisih transformasi V dan transformasi vektor W untuk setiap V dan W di ruang V. Lalu di sini juga ada definisi 2, di mana jika transformasi memetakan V ke W adalah transformasi linier, maka himpunan vektor di V yang dipetakan ke 0 dinamakan kernel atau ruang 0 dari transformasi. Dinyatakan kernel dari T, himpunan semua vektor di W yang merupakan bayangan di bawah T dari paling sedikit satu vektor di V dinamakan jangkauan atau rank dari T. Dinyatakan R dalam kurung T. Misalkan V dan W merupakan ruang vektor, dan misalkan transformasi yang memetakan V ke W adalah transformasi linier. Kernel transformasi linier T atau inti T adalah himpunan semua anggota V yang dipetakan ke vektor 0. Sedangkan jangkauan transformasi linier T atau rank T adalah himpunan semua anggota W dengan syarat ada anggota V sedemikian sehingga anggota V tersebut adalah prateta dari anggota W yang bersesuaian. Kernel dari T adalah himpunan semua elemen X di ruang V sedemikian sehingga transformasi T dari X menghasilkan vektor 0. Lalu, rank dari T adalah himpunan semua elemen Y di ruang W sedemikian sehingga terdapat atau ada sebuah elemen X di ruang V yang transformasi T dari X menghasilkan Y. Lalu di sini ada teorema 2, di mana jika transformasi memetakan V ke W adalah transformasi linier, maka kernel dari T adalah subruang vektor dari ruang domain V, dan jangkauan atau rank dari T adalah subruang vektor dari ruang kodomain W. Nah, langsung saja kita ke langkah praktikumnya. Mengenai kernel dan jangkauan. Kita buka new worksheet, lalu ketikkan with linear algebra, lalu enter. Karena kita ingin menggambar grafik nantinya, kita ketikkan with plots. Selanjutnya kita juga ketikkan with lineal. Lalu kita buat vektor A
1,2 terus vektor B 3,5 dan vektor C 1,3. Selanjutnya kita dari ketiga vektor tersebut kita bentuk ke dalam matriks. Selanjutnya, kita akan mencari kernel dari matriks A dengan cara kernel 1 null space dari A. Nah, maka akan muncul kernelnya. Selanjutnya kita akan mencari rank dari matriks A. Lalu kita ingin mencari diagonal matriks dengan mengetikkan M satu, 1. Nah, selanjutnya kita input skalarnya yaitu 4. Lalu kita buktikan buat diagonal matriks M dengan mengetikkan M1 diagonal matriks M, skalar. Lalu kita ingin membuat visualisasi geometris kernel dan jangkauan dengan cara mengetikkan B matriks dalam kurung 1,2,3 0,1,4 0,0,0. Selanjutnya kita mencari kernel dari matriks di atas dengan cara mengetikkan kernel 2 null space dari B. Lalu kita cari jangkauannya dengan mengetikkan kolom space dari B. Oke, setelah mencari jangkauan, kita bisa membuat visualisasinya. Ketikkan pada yaitu plot underscore kernel 2 sama dengan untuk perintah membuat jodoh bisa kita ketikkan arrow kurung siku itu 0,0,0
koma kernel 2 kernel 2 titik 1 koma warnanya bebas ya, di sini kita gunakan warna biru contohnya. Lalu ketebalannya 1 saja, thickness. Nah, selanjutnya setelah memasukkan perintah visualisasinya, kita bisa membuat kolom 1 dan kolom 2 pada matriks B. Jangan berpatokan pada hasil jangkauan yang telah dibuat, yang 100 sama 010. Nah, kita ketikkan pada mapelnya itu call 1 2 sama dengan 100 2 dan call 2 nya 010. Untuk setiap perintah pada mapel disarankan menggunakan titik koma pada akhir perintahnya. Lalu enter. Selanjutnya yaitu kita bisa buat load untuk kolom 1. Caranya yaitu tekan pada mapelnya yaitu load underscore 1 2 sama dengan row. Poinnya titiknya yaitu 0,0,0 call 1 warnanya bisa merah dan ketebalannya 1. Sama seperti sebelumnya, kita buat untuk kolom 2 bisa di copy saja perintah sebelumnya itu. Kita ganti ininya menjadi F2. Call 2 warnanya bisa kita ubah green. Setelah itu kita akan membuat displaynya untuk memunculkan gambarnya, untuk memunculkan visualisasi vektornya. Ketikkan pada mapelnya itu display buka kurung siku load underscore kernel 2 koma load F1 koma load underscore F2 tutup kurung awal dan tutup yang biasa. Maka akan muncul grafiknya 3 panah. Berarti sudah sesuai ya, ada 3 panah, bisa kita gerakkan. Nah, selanjutnya yaitu kita jika ingin mencari interaksi transformasi linear dan efek pada vektornya, pertama kita buat matriks ordernya 2x2. Saya sama dengan matriks 1,2 0,1. Lalu kita buat 2 vektor. Kita beri nama vektor V1 dan V2. 1,1 kalau titik koma, V2 nya
N 1,2. Nah, setelah membuat dua vektor, kita cari transformasi vektor yang ada dengan mengalihkan basis ke masing-masing vektor dengan cara kita menentukan kan tadi sudah ada yang matematik C dan vektor C1 dan C2. Nah, kita kalikan vektor matriks C dengan vektor C1 terlebih dahulu. C1 perintahnya itu multiply C, V1, lalu C, V2 dengan multiply C, V2. Nah, setelah itu kita buat plot untuk perkalian yang tadi. Kita pertama buat plot untuk vektor V dulu. Plot underscore V1 V2 sama dengan row nah titiknya itu dari 0,0 V1 lalu bisa kita beli warna kembali, bisa kita beli warna biru dulu. Lalu ketebalannya kita 2 saja, thicknessnya 2. Nah, sama seperti selanjutnya, sama seperti sebelumnya, bisa kita copy saja perintahnya. Plot kita ganti vektornya V2, ininya juga diganti, untuk titiknya tetap sama, warnanya juga bisa kita ganti agar tidak berantakan, bisa kita ganti dia ini. Nah, untuk perkalian vektor ada perbedaan sedikit ya, tapi bisa kita copy saja perintahnya. Kita tambahkan C di sini, lalu C. Nah, setelah lalu kita ganti dulu warnanya red. Nah, setelah warna itu pada perintah yang kali ini kita bisa tambahkan line style atau garisnya, line style sama dengan solid, thicknessnya tetap 2 ya, dan kita copy lagi perintahnya, kita ganti vektornya menjadi vektor V2, colornya bisa kita ganti orange. Line style tetap solid dan ketebalannya tetap 2. Nah, setelah itu kita visualisasikan dalam bentuk hasil formasi linear pada vektor dengan cara display dua kurung plot V1, plot V2, plot underscore V1, plot underscore V2. Selanjutnya yaitu kita tutup vektornya dan kasih keterangan scaling sama dengan
constrained, koma, kita beri judulnya, titelnya transformasi linear pada vektor, jadi tanda kutip pada sebelum dan sudah judulnya, lalu tutup kurung dan titik koma. Nah, maka akan muncul 4 vektornya ya, berarti benar. Selanjutnya yaitu jika kita ingin mengeksplorasi sistem persamaan linear homogen dan non homogen, pertama-tama kita buat lebih dahulu juga matriksnya, yaitu F-2 sama dengan matriks 2,3, min 1, matriks yang keduanya baris keduanya itu min 1, 2,4, 3, baris ketiganya itu 3, min 1, 2, belum. Nah, selanjutnya kita buat vektor, kita beri nama vektor ketiga, 2 sama dengan vektornya itu 5, min 3, 4. Nah, selanjutnya kita cari solusi homogennya. Kita ketikkan pada metode solution homogen 2 sama dengan, masukkan perintah null space, masukkan matriks E yang telah kita buat tadi. Solusi homogennya tidak ada. Selanjutnya kita cari solusi non homogennya. Solution underscore non homogen. Untuk solusi non homogen ini perintahnya kita gunakan linear solve. Vektor matriksnya itu matriks E dan vektor ketiga. Nah, selanjutnya kita bisa verifikasi terlebih dahulu hasil dari solusi non homogen. Caranya itu verification F2 sama dengan multiply matriks E, solution unhomogen dengan vektor ketiga. Nah, lalu setelah itu bisa kita tampilkan semua hasilnya. Jadi kita ketikkan solution homogen, solution unhomogen, verification. Nah, berarti sudah benar ya. Mungkin untuk penjelasan mengenai materi yang ini cukupkan, tapi untuk bisa membuat tampilan lebih menarik bisa kita beri warna pada lembar kerja mapelnya. Bisa ketikkan Ctrl A, lalu kita beri warna yang menarik. Selanjutnya kita akan mengerjakan latihan soal mengenai kernel dan jangkauan. Sebelum mengerjakan soal, kita ketikkan dulu perintahnya, yaitu yang pertama with dalam kurung linear algebra tutup kurung enter, lalu with plots dan with
trilinau. Di sini nomor 1 diketahui bahwa transformasi linear T dengan ruang 3 ke ruang 3 didefinisikan oleh matriks berikut, yaitu matriks A sama dengan matriks buka kurung 3 kali 3, dengan elemen 1, negatif 2, 1, 2, negatif 4, 2, 3, 1, 4 tutup kurung. Selanjutnya kita disuruh menentukan kernel, jangkauan, dan range-nya. Di sini kita ketikkan kernel. Kernel 1 sama dengan null space dalam kurung A dalam kurung akan muncul kernelnya itu negatif 9/7, negatif 1/7, dan 1. Selanjutnya kita akan menentukan jangkauan. Maka ketikkan jangkauan sama dengan kolom space dalam kurung A lalu enter. Selanjutnya kita juga disuruh menentukan rank dari matriks A, maka kita ketikkan C sama dengan rank dalam kurung A lalu enter. Selanjutnya soal nomor kedua, diketahui sebuah matriks A. Karena tadi sudah menggunakan A, maka di sini kita gunakan matriksnya sebagai B saja ya. B sama dengan matriks dalam kurung 3 kali 3, dengan elemennya 2, negatif 1, 1, 3, negatif 2, 3, negatif 2, 4 tutup kurung enter. Dan sebuah vektor B kecil kita tuliskan atau ketikkan B kecil sama dengan buka kurung 1,4,7 tutup kurung lalu enter. Nah, di sini kita disuruh menentukan solusi homogen dan solusi non homogennya. Maka kita cari dulu solusi homogennya dengan ketikan solution underscore homogen sama dengan null space dan kurung B besar lalu enter. Akan muncul solusi homogennya. Selanjutnya solusi non homogen, maka kita ketikkan solution underscore non homogen sama dengan linear solver kurung B besar, B kecil. Jadi ketika kita ingin mencari solusi homogen, kita ketikkan null space, dan untuk solusi non homogennya linear solver. Nah, maka akan muncul solusi non homogennya yaitu 3/5, 3, dan 14/5. Selanjutnya kita ketikkan verification. Sama dengan multiply buka kurung B, solution underscore non homogen dalam kurung sama dengan B. Di sini kita akan membuktikan atau memverifikasi ya. Maka hasilnya itu sama 147 dan 147. Selanjutnya kita
gabungkan semuanya ya, itu ada solution underscore homogen koma solution underscore non homogen koma verification akan muncul hasilnya. Yang nomor 3 yaitu soalnya diketahui matriks transformasi yaitu T dengan anggota 2, negatif 1, 1, 3. Maka kita langsung ketikkan saja T sama dengan matriks 2 kali 2, 2,2 dengan elemen 2, negatif 1, 1,3 kurung meter. Selanjutnya vektor awalnya itu adalah V sama dengan 3,2, maka kita ketikkan V sama dengan buka kurung 3,2 tutup kurung meter. Selanjutnya kita disuruh menghitung hasil transformasi TV, maka kita ketikkan TV sama dengan 0 dikali buka kurung T, T, maka muncul hasilnya itu 4 dan 9. Lalu kita juga disuruh menggambarkan perubahan posisi vektor sebelum dan sesudah transformasi, maka kita ketikkan plot underscore V sama dengan row buka kurung 0,0 kurung koma buka kurung V 1 koma V 2 tutup kurung koma color warna yang akan kita gunakan yaitu blue, warna biru, koma thickness sama dengan 2 tutup kurung. Selanjutnya yaitu plot TV, maka kita ketikkan plot underscore TV sama dengan row buka kurung 0,0 tutup kurung koma buka kurung TV 1 koma TV 2 kurung. Warnanya kita gunakan gold, light, sama dengan solid, chromatic, sama dengan 2 tutup kurung. Selanjutnya kita akan memunculkan grafiknya, maka kita ketikkan display buka kurung plot underscore V, plot underscore TV tutup kurung sekali sama dengan constraint title ini judulnya kita ketikkan judulnya yaitu vektor sebelum dan sesudah transformasi kurung, maka akan muncul ya hasil perubahan posisi vektor sebelum dan sesudah transformasi. Yang tadi hasil dari hitung transformasi TV-nya 4 dan 9. Yang terakhir kita akan mewarnai levelnya. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.